10 juta jenis pekerjaan baru tuh akan ada. Jadi jangan khawatir kehilangan pekerjaan. Emang iya kan bukan Sorry. sama aja coach. Coach kasih solusi. Coach Rane. Gimana? Kenapa? Gila. Ada yang berubah. Ini perdana loh. Gue tes dulu ya. Apa? Tes salaman gue. Oh jauh ya, jauh. Kemarin agak sempit. Studio baru loh. Cuma tetap kita nggak menghilangkan esensinya. Dapat sih. Dapat. Jadi tetap ya warna hitam-hitamnya tetap, biru-birunya tetap, TV di sini. Cuma mejanya memang agak kita panjangkan karena terlalu dekat juga kayaknya sumpek banget coach. Iya. Ya, kantor baru juga. Ini Juga. pertama kali lo coach Rene menginjakan kantor baru dan studio baru. Gue seneng banget. Hah? Ikut bahagia, ikut Masya sukacita, Masya Allah. Dan yang pasti, lo kalau ada yang ketinggalan di mobil nggak sejauh yang sebelumnya. Mobil tinggal di depan. Kalau yang kemarin kan Iya. ikut bangunan bank office. Iya, asik banget ya. Jauh. Kalau ini kan di Aduh, depan. semoga berkah ya. Ya amin. Semoga Rumah sih. baru nih. Yang penting sih rumah baru ini orang-orangnya juga doanya ya orang-orangnya semangat baru, tim-timnya semangat baru. Jangan berpikir bahwa kayak kok oke lah, tempat baru, studio baru, tapi kok gaji gua nggak baru-baru ya. Kan takutnya begitu pegawai saya takutnya, tapi enggak kok. Kita masih punya itu kan, rekaman yang pembahasan gaji kan. Iya. Tinggal dikasih aja, gampang. Kalau ada yang nanya gitu kirim aja. Ya, Link iya. kasih solusi gitu. Cuma kan yang jadi masalah gini coach, masalah gaji biasanya itu ditarik ke sini. Gaji teman gue enak, dia kerja di tempat startup yang lagi fenomenal. Kan angkanya gede-gede. Karena suntikan dana investor dan seterusnya gitu kan. Udah gak ada sekarang. Iya sih. Nah, terus akhirnya percakapan itu biasanya kayak, oh berarti di masa depannya terjamin tuh. Ukurannya dari mana bro? Gaji lo lebih gede dibanding gue. Dibalikin lagi. Ya lo gimana? Gue gaji kecil ya, masa depan gue mungkin Lebih pendek gitu. jaraknya nggak jauh. Karena kalau kecil kan mikir buat dapet yang gedean gitu ya. Nah apakah begitu coach? Artinya gini, kalau ngomongin masalah masa depan, karir, terukur nggak sih melulu dengan kayak, oke, karir lo akan sukses kalau gaji lo tinggi. Ataupun sebaliknya, apakah dengan gaji rendah, meskipun relatif ya, tapi masa depan lo nggak terjamin. Nah ini ngomongin masa depan, Kita lurusin dulu kali ya. Kita lurusin dulu beberapa hal ya. Hmm. Ini pas banget nih pembahasannya gimana masa depan kerjaan gue. Nah gitu kan. iya kan. Iya kan. Kira-kira sebelum kita ngomongin duit, gue masih bisa terus dapat duit ini nggak ya? Nah, Udah dengar cerita kan yang ada baru di hire, baru kira-kira 3 bulan terus dapat terminasi. Kenapa? Karena dia yang nomor 1 diselesaikan karena dia belum selesai probation. Kan kalau ada efisiensi, yang dikalahkan nomor 1 adalah mereka yang belum tuntas probationnya. satu lagi, Apa? magang. Iya itu juga pasti. Oh, Tapi magang kalau ada magang ya? kan belum ada maksudnya dalam tanda petik ya, kepastian bahwa lo akan diangkat setelah 3 bulan. Tapi kalau emang lo udah kerja udah diangkat sebagai karyawan, biasanya kan ada periode 3 bulan nih. Iya kan? Dan pada saat itu kemudian ternyata funding nggak lolos. Ya. Jadi orang-orang yang dicukur duluan, dihilangkan duluan adalah ya orang-orang yang belum 3 bulan. Oh jadi periode 3 bulan ya? Iya, bisa jadi ini benar-benar kejadian. Ada orang yang pindah untuk ngejar gaji dan gaji dia emang 3 kali lipat, Der. Keren 3 dong. kali lipat. Keren. Cuma dapat 2 bulan. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang diselesaikan. Padahal memang sudah dapat warning ya, hati-hati untuk melakukan kepindahan ini. Oh berarti hati-hati juga ya. Hati-hati dengan periode 3 bulan dan hati-hati dengan periode 3 tahun atau 3 kali kan. Dan kita juga Apa? pas banget ya. Ya kalau emang udah pasnya segitu aja ya. Jangan Nggak usah ditambah-tambah nggak perlu lah. Semuanya kan udah ada waktunya. Oke, fokus lagi yuk. Nah, balik ke situ. Jadi sebenarnya gue pengen omongin yang kita perlu obrolin saat ini buat ngecek sendiri ya, keamanan kita. Yang memunculkan itu adalah reputasi kita. Oke. Jadi keamanan, jaminan yang tadi lo bilang, jaminan sukses, jaminan bakal dapat tetap kerjaan. Masih ingat kan kalau orang zaman dulu pengen banget anaknya kerja jadi pegawai negeri. Wih gitu kan. jelas. Kenapa? Dan di daerah masih banyak sekali, benar nggak teman-teman ya kan? Kenapa? Karena yang dipikirin kalau gue nanya ke beberapa orang, kenapa sih lo daftar ini? Ibu gue lebih bangga kalau gue jadi pegawai negeri. Gue pernah ke Pulau Sabang. Di Pulau Sabang itu 70%-nya pegawai negeri. Emang iya? Iya. Sabang tuh Aceh kan? Sabang Aceh. Oke. Gitu kan ada pelabuhannya juga di situ ya. Gue baru tahu tuh 70%-nya pegawai negeri. Oh iya? Jadi rata-rata yang ngurusin semuanya. Dan buat mereka kebanggaan untuk jadi pegawai negeri itu besar. Kenapa? Oke. Dengan segala hormat ya, karena mereka menganggap masa depan terjamin. Terjaminnya adalah lewat pensiun.
Tapi kan yang jadi pertanyaan gini, apa itu potret sukses lo gitu kan? Jadi mesti didekonstruksi juga nih pemahaman tentang sukses, ya kan? Jangan-jangan uang pensiun ya rezeki semua dari Allah gitu ya. Tapi pada saat lo pensiun, uang pensiun itu apakah masih memadai sesuai dengan kebutuhan lo nggak? Belum lagi ngadepin inflasi, nilai mata uang turun. Betul. Dengan gaji lo sekarang belum tentu ntar di 20 tahun lagi pensiunnya gede gitu loh. Bener. Di sisi lain ya kita juga bukan artinya mengedepankan uang segalanya. Jadi apapun lo tabrak dan nama lo jadi Rafael Alun gitu kan, nggak seperti itu kan? Bener nggak sih? Ya kan? Belum move on ya. Belum ya. Jadi gue balikin dulu deh. Kita kalau bicara seperti ini nggak boleh bicara menurut saya kayaknya, mesti bicara data. Dan salah satu yang terbaik mengungkapkan data tentang bagaimana potret ketenaga kerjaan Republik Indonesia. Itu ya si McKinsey & Company ini. Dia bikin satu kajian yang dalam banget tentang efek otomasi dan masa depan pekerjaan di Indonesia. Wow. Masih ingat kan waktu itu kalau nggak salah kita sempat bahas ya. Angkatan kerja kita tuh saat ini sekitar 140 juta orang tahun 2021. 2022 tuh mungkin nambah sekitar 4-5 juta, jadi 146 juta. Ya 2023 tuh nambah lagi. Tiap tahun tuh nambahnya antara 3 sampai 4 juta, kurang lebih. Ya, jadi lu bisa bayangkan angkatan kerjanya. Ya, tapi lo lihat ya, yang diploma plus itu cuma 10%. Sisanya kemana? Diploma itu merasakan jenjang perguruan tinggi. Paham, berarti kemarin sisanya itu dia nggak kuliah. Dan ini belum tentu buruk. Kok belum tentu buruk? Lah kan kuliah bagus. Karena pengangguran kuliah, orang yang kuliah nganggur, itu juga tinggi ternyata. Sama aja nih, gue kasih tahu salah satu sebabnya ya. Tahun 2030 karena otomasi ini, ya, pekerjaan yang hilang itu ada 16% atau sekitar 23 juta, men. Dari 147 kurang lebih. Dan kemudian ini yang menarik, akan ada tambahan 27 sampai 46 juta. Jadi sebenarnya netnya itu positif. Problemnya, lo punya skill set yang dibutuhkan nggak untuk kebutuhan nanti? Bukan kebutuhan sekarang ya, kebutuhan nanti. Kenapa? Ini kebutuhan di mana yang merajalela udah namanya mungkin ini future of work ini si ChatGPT. OpenAI. Lo udah pernah coba kan? Iya. Gue pernah ya waktu itu ya, pengen ngecek satu laporan keuangan, gue tinggal minta OpenAI. Biasanya kalau gue minta anak intern tuh kira-kira 3 hari, kalau anaknya nggak berguna mungkin seminggu gitu ya. OpenAI hitungan detik bro. Keluar. Gue pengen tahu Ancol gimana laporan keuangannya. Iya. Dia kasih summary-nya. Dan lebih gilanya lagi, gue pengen bandingin dong summary-nya Ancol sama Sentosa atau sama Disney deh. Wah, Pak. Itu langsung dibandingkan. Jadi lu ngebayang nggak kerjaan-kerjaan yang clerical yang juga udah pakai otak itu bisa diperankan sama OpenAI. Dan hati-hati ya, 100 juta user pertama ya itu dicapai oleh ChatGPT 2 bulan, men. Wah. 2 bulan, men. TikTok tuh 9 bulan, Wah. Instagram tuh 30 bulan. Jadi gue cuman pengen menyampaikan disrupsi itu akibat ya, bukan sebab. Jadi jangan mau lu jadi akibat doang. Artinya gini coach, ini kan banyak yang ngomong juga ketika kita ngomongin set ya dalam hidup. Ada 2 nih, kebaginya antara tool set sama skill set. Kalau gue biasanya nanggapnya seperti itu. Jadi apapun tool setnya, kalau memang nggak memadai, didukung sama skill set yang kuat. Skill set lo nggak memadai, kurang learning definisi dan seterusnya. tool set tuh? Ini alat semua. Perangkat yang ada di sekitar apapun instrumen. Iya, instrumen di luar dari skill. Lo dari knowledge. Lo. Ya, makanya biasanya anak-anak marketing atau mungkin anak-anak digital itu menamainya skill set, tool set. Ini harus selaras nih. Percuma lo jago, tapi kalau perangkat dan instrumen yang nggak memadai gimana? Percuma lo punya instrumen yang kuat, tapi kalau skill set lo nggak memadai gimana? Nah, itu kan kejar-kejaran, ayam dulu apa telur dulu kan? Nah, artinya kalau dalam hal ini berarti skill set akan tergerus dong. Ngapain kita pinter-pinter banget? Ada OpenAI, ada artificial intelligence. Gimana itu ya? Nah, pinternya OpenAI itu kan pinternya komputer, pinternya artificial intelligence, pinternya sebagaimana dia dikasih tahu. Artinya tetap harus ada pegawai. Tetap ada kebutuhan yang tidak tergantikan akan peran-peran yang baru atau peran-peran yang lama tapi yang berbeda.
Dulu juga kan sempat kayak gitu. Dulu kan viralnya adalah gini, misalnya penjaga penjaga tol tuh harus diperlukan, tapi nyatanya nggak ada juga nggak apa-apa. Iya. Ya itu kan contohnya kan nggak boleh ngambil satu contoh aja ya. Harus contoh yang banyak. Kasir juga kalau lo pergi ke luar negeri itu udah nggak ada lo bro. Lo bayar sendiri, lo ambil grocery sendiri, lo bayar sendiri. Sebagian malah lo nggak perlu nyeken lagi karena udah ada QR code yang pada saat lo ambil, lo keluar itu otomatis udah terdata dan itu langsung masuk ke account lo. Yang kartu kita tanpa PIN ya, bukan? Apa? Sekarang kan kartu gue baru tuh. Anyway, tadi sempat cerita juga sama Coach Rene kan kartu gue hilang di Saudi. Iya. Masuk nyemplung di cover mesin ATM di sana. Ya Allah. Ya, abis itu gue bikin baru tuh di Indonesia. Ternyata ada konsep baru tuh. Salah satu kartu, di tas gue. Kartunya itu kayak ada lambang Wi-Fi-nya. Itu tanpa PIN. Iya. Jadi pinless. Jadi lo tap aja, langsung. Sebenarnya kan apa lo masih butuh kartu kan udah ada ini. Iya memang. Betul kan? Memang. Jadi yang gue bilang itu kayak misalnya tempat-tempat yang Amazon Shop ya. Itu lo tinggal masuk. Tinggal bawa ini aja. Itu udah terdata langsung. Kalau lo bermasalah, ininya lo nggak bisa keluar aja gitu. Lo mesti balikin lagi. Jadi benar-benar jumlah orang yang dibutuhkan dari tadinya untuk satu katakanlah Indomaret 15 orang, 20 orang. Itu nantinya jadi sekitar tinggal 6 orang. Wah, efisiensi banget ya. Efisien banget. Kenapa? Karena sudah dibantu sama toolset itu bahasa lo tadi. Cuman kita kan nggak bisa serta-merta mengatakan ini yang sudah pasti bakal terjadi. Yang lebih baik kita gunakan pemikirannya adalah pekerjaan yang gue jalani sekarang itu relevansinya berapa panjang ya? Nah itu bener nggak? Itu jadi jangan-jangan pekerjaan yang lo ambil sekarang nggak sustain karena banyak tergantikan sama banget AI misalnya. Banget. Dan sekarang waktunya untuk menata ulang sebenarnya. Gue kasih ilustrasi dikit deh supaya ini gue dapet seneng banget nih. Gue lihat di LinkedIn. Ini siapa namanya nih? Dari yang bikin namanya By Luliki Budi. Luliki Budi ya. Nih kudos buat dia karena keren banget nih. Gue menggunakan desain dia. Lu masih inget kan? Zaman kita muda dulu kan nggak ada ya orang-orang kemana-mana bawa ini kan. Jadi WhatsApp itu sebenarnya kan telepon, sebenarnya kan juga sarana untuk berkirim pesan. Iya. Perannya untuk komunikasinya sama. Iya. Toolnya aja berbeda. Sekarang jadi udah ada di sini, betul ya? Betul. Ngebayang nggak bahkan dulu itu voice over internet protokol VoIP itu sempat ada orang Telkom yang dipenjarakan. Gara-gara apa? Tahun berapa? Tahun 90-an karena dianggap itu pelanggaran pendapatan Telkom saat itu. Pelanggarannya di mana? Karena menggunakan selain daripada landline. Menggunakan iya, ada. Case-nya bisa kita bahas ya. Tapi kebayang nggak sesuatu yang kita pakai secara bebas saat itu bahkan kriminal. Atau dikriminalisasikan. Ya akhirnya dibela dan para ahli mengatakan bahwa lu nggak bisa karena hukumnya tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kan belum tentu istilahnya nih ya. Kalau di hukum tuh ada mens rea. Gitu. Mens rea tuh artinya ada niat jahat nggak sih dalam lo melakukan sesuatu? Belum tentu dong. Iya, makanya nggak boleh dong. Tapi kala itu 30 tahun yang lalu ya, itu jadi perdebatan yang dahsyat dan sekarang itu udah jadi kelaziman. Berapa banyak sih orang punya telepon kayak begini? Berapa banyak di rumah lo sekarang yang masih punya landline? Wah, ini sama dong kasusnya. Ini buat ambil pelajaran aja ya. Ingat nggak di tahun itu Kus Plus di penjara? Hak cipta ya? Apa urusan apa ya? Iya, gue lupa deh waktu itu The Beatles banget atau apa gitu. Iya, dia ngambil lagu ya atau gimana? Gitu-gitu. Cuma kan kalau zaman sekarang, ini buat ambil pelajaran teman-teman nih. Mepet-mepet dikit, tipis-tipis dan jadi kayak punya hak bebas gitu loh. Iya. Kenapa begitu ya? Emang yang namanya tools itu kan mengikuti kebutuhan kita yang pasti lebih efisien aja. Bener nggak? Daripada kita cuma bisa telepon di rumah kan lebih efisien bawa ini. Betul nggak? Selalu akan ada terobosan-terobosan yang membuat hidup kita ini jadi lebih mudah, jadi lebih ringan. Emang kadang-kadang jadinya nyebelin gitu kan? Sama Allah doa kayak kita pesen GoFood gitu kan? Ini kok nggak dikabul-kabulkan? Mana doanya kok nggak dikabul-kabulkan? Emang akhirnya ada perilaku nggak berguna gitu sih? Iya nggak? Ya. Tapi gue cuma ingin menyorotin supaya back to topic bahwa ada satu masa di mana ratusan ribu orang dipekerjakan untuk industri ini. Lu kebayang gak yang masang-masang itu, masang landline kan? Iya kan? Iya kan sekarang jadinya fiber optik sih. Iya, di bawah tanah, kan? Betul kan? Iya kan? Dan sekarang udah bergeser sama sekali. Masih kan gak ini?
Ya, dulu biasanya kalau lo sore-sore tuh datang, lo lagi di depan ada orang yang datang, "Adek, mau pinter nggak, Dek?" gitu kan. Lo nggak percaya kan zaman gue mudaan dulu ya. Iya, gua Ada sama. orang yang jualan ensiklopedia, Iya, ensiklopedia. obat pinter. Wah, gila. Sekarang namanya wiki. Lo kagak Iya, perlu menemuin rak rumah lo, kena tinggal klik aja, betul nggak? Iya, Yellow Pages juga ya di zaman itu ya. Yellow Pages, bro, itu salah satu industri yang paling moncer zaman itu. Nama bapak gue ada lagi. Bener nggak? Nama lo, nama kita gitu kan, bisnis kita, udah lihat Iya. tuh bisnis kita udah masuk belum? Jangan salah listing dong. Wah. Atau bapak harusnya taruhnya di 3 listing dong, Pak, Iya, jangan iya, cuma iya, 1. iya. Dan itu couplingnya dijual kan? Iyalah. Dan percetakannya berapa banyak yang dilakukan percetakan atau berapa banyak duit yang didapat dari percetakan buat bikin buku setebal-setebal ini yang tiap tahun diupdate loh. Gile. Tiap tahun. Iya. Ngebayang nggak? Oke. Gone. Nggak usah gitu deh. Lo mesti baca koran nggak? Koran. Lo tau koran nggak? Tahu lah. Tahu ya. Lo tau koran nggak? Tahu lah. Sebagian mungkin nggak tahu koran. Nggak mungkin lah. Beberapa anak temen gue nggak tahu yang namanya koran tuh. Orang tuh baca berita ya di sini. Dari mana? Dari IDN, dari Kasih Solusi, Detik. dari Detik, dari Kumparan. Oh, Kalau iya. dulu kan orang baca Kompas, bro, baca Harian Pagi, baca Pos Kota, udah nggak ada. Siapa? Astagfirullah. Dahlan Iskan apa korannya? Jawa Pos. Jawa Pos. Bener nggak sih? Jadi sebenarnya pekerjaannya sudah tidak ada, tapi beralih. Ya memang kebutuhannya jadi berbeda. Kayak Indomaret tadi yang dari 20 orang, jadi sekarang butuhnya mungkin suatu saat nanti hanya tinggal 6 orang. Tapi nggak bisa enggak. Orang-orang yang lain, 14 orang yang lain dapat peluang untuk melakukan hal lain. Nah makanya lu mesti punya planningnya. Nih satu lagi nih, beberapa lagi nih. Seingat ya, kita masih sering nonton film kan. Dulu muke-muke kayak lu semua kan nontonnya bajakan semua, bener nggak? Ya kan, kalau di Jakarta tuh belinya di Ratu Plaza gitu kan. Sewa VCD bajakan dulu ya. Iya kan, atau DVD gitu kan. Oh, kalau era Coach Rene mah Laserdisc. Sorry, kalau gue kan era VCD. Laserdisc itu apa sih, Coach? VHS, bro, lebih lagi sebelum itu. Gue masih orang-orang yang tiap minggu tuh ada kunjungan wajib nih ya. Coba lo Google ya, Duta Suara. Hah? Apaan tuh? Duta Suara, lo nggak tahu Duta Suara? Nggak Aquarius lo nggak? Oh, tahu. Nah itu Duta Suara tuh Aquarius tapi di Sabang. Aquarius kan ini kan Jual kaset. toko kaset kan? Iya. Nah, di Duta Stara, Suara di Stara gitu iya, nah Duta Suara itu di Sabang. Itu rame banget dulu. Gue kalau pulang sekolah seminggu sekali tuh harus ke situ untuk dapat ngelihat doang, dengerin. Ya Allah. Dan lu kebayang nggak? Orang tuh kalau mau lagunya diorbit kan, mesti deket sama produsen, sama yang punya perusahaan kaset, bener nggak? Makanya ada namanya Musika gitu kan, ya, terus ada Sony gitu sekarang kan. Iya. Sekarang anak bikin cek dia taruh sendiri di mana, di iTunes gitu kan. Everybody loves it. Iya. Meledak langsung, malah dia yang dikejar-kejar sama music Publisher. Bener nggak? Betul. Iya kan? Kayak Naga Suara gitu kan. Nah, lihat nggak? Ya Publisher. ini masih sama koran tadi ya, orang lamaran kerja kan? Oh iya ya. Bener nggak sih? Oh, LinkedIn ya. Iya kan udah nggak ada. Sekarang di LinkedIn. Berapa banyak orang naruh listing kerjaan di Iya, Kompas? Enggak, maksudnya sekarang jadi LinkedIn. Dulunya apa ya? Republika ya? Dulunya Kompas lah, Kompas Minggu biasanya. Kalau kebutuhan lamaran-lamaran kerja di situ semua. Yang beli mobil-mobil bekas apa? Pos Kota. Pos Kota. Oh, kalau beda. itu. Beda. Lo kelihatan ya. Bacaan lo Pos Dari Kota. Evo 3 gue dulu di situ. Pada tahu gak nih, Mas? Hah? Gak tahu. Sok muda ente. Ya, jadi kebayang gak sih? Apa kita tuh yang namanya tools tuh akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Cuman kita punya nggak keterampilan untuk bisa menggunakan tools-tools itu dan tetap relevan. Dan yang paling penting adalah cara pandangnya. Karena lihat nih, 10 juta jenis pekerjaan baru tuh akan ada. 10 juta pekerjaan itu bakal muncul. Jadi jangan khawatir kehilangan pekerjaan. Emang iya kan bukan sama aja, Coach? Oh enggak dong, nambah. Kan lo Kan lihat. dulu news anchor, sekarang podcaster. Tapi maksud gue gini. Kasir. Lo ngebayang nggak kalau dulu yang namanya news itu, ngomong news ya, spesifik ya, Iya. terkonsentrasi di beberapa stasiun TV. Oke. Sekarang Sama kan nggak kan? gitu. Oh, digitalnya yang lo maksud. Sekarang kan nggak gitu. Oh, oke. Viewership orang saat ini, ya gue nggak ada datanya saat ini sih. Ya. Tapi lo boleh cek deh, sekuat mana sih ya
satu siaran dulu dari televisi dibandingkan sekarang. Oh iya, karena distribution channelnya beda. Dan jauh lebih beragam. Mm-mm. Kasih solusi aja coba. Misalnya lo panggil anggota DPR gitu misalnya. Untuk ngajakin ngobrol satu perkara yang pelik gitu. Apa contohnya? Lo jadi berita. Contohnya apa? Mekarta misalnya. Mekarta ya atau apa. Misalnya kalau ada, misalnya gitu ada suap-suapan, ada yang coba mau apa, kan bisa menarik. Lo malah jadi memunculkan berita pertama. Podcast jadi sumber berita pertama. Ngebayang gak sih lo? Iya sih, coba kan masalah tuh biasanya tuh ntar. Ya lo nya juga masalah, tapi kan itu problem lo kan, bukan problem lo. Apa namanya kalau yang habis lo dari Arab apa? Muskilat. Itu masalah lo. Iya kan? Jadi artinya apa? Secara net penambahan pekerjaannya nambah, penambahan peluangnya iya, tapi lu punya kesiapan buat itu nggak? Gimana kalau dibayangin gini? Kalau tadinya lo berenangnya tuh di kolam renang yang cetek yang lo bisa jalan gitu ya, cek gitu ya. Sekarang lo berenangnya di laut. Laut kan jauh lebih gede kan? Iyalah. Tapi lo punya kemampuan berenangnya nggak? Nggak ngebayangnya? Kebayangnya? Oke. Jadi pertanyaannya, mode lo itu nggak boleh cuman yang penting gue mau pekerjaan ini ada sampai gue mati. Nah, yang mode kayak gitu tuh bakal hilang duluan tuh. Oke, iya kayak zaman dulu itu belum ada tuh pekerjaan IT misal. Nggak ada. Nah, sekarang jadinya akhirnya aja ada data science. Iya kan? Ada yang iya. AI spesifik bicara soal AI. Iya. Bahkan AI itu ada yang spesifik banget di dalamnya, branch knowledge-nya tuh banyak banget. Tapi poinnya apa? Ini bertambah dan alokasi yang paling besar itu ada di healthcare, construction, manufacturing, dan retail. Kenapa di situ? Karena ini sektor-sektor yang tetap butuh manusia. AI nggak bisa masuk. Oh, AI ada di semuanya. Oh. AI itu masuk nanti dikasih solusi, masuk di industri podcast, masuk di mana-mana. Oke. Ya, kan dia jadi temen lu untuk ngobrol, lo ngasih karena Insight, dia punya dia bukan insight, dia punya apa ya, akses kepada lebih banyak informasi yang bisa dia intisarikan sesuai dengan kebutuhan lo, sesuai dengan pertanyaan lo. Wow. Gokil ya. Oke. So, ini menurut gue menarik sekali. Makanya kawan-kawan mesti pahami bahwa landscape organisasi itu berubah drastis sejak 20 tahun terakhir. Dan lo bayangin gak 20 tahun ke depan bakal jadi seperti apa? Ini gue udah sering tampilin ini ya. Kalau kita tahun 2004 yang namanya perusahaan-perusahaan terbesar di dunia tuh namanya GE, Exxon, perusahaan oil and gas ya. Ya kan, ada bank, ada pharmaceutical. Sekarang mayoritas ini perusahaan teknologi. Tapi bukan karena keteknologiannya, tapi karena cara pandang mereka menggunakan teknologi untuk dibawa kemana-mana. Oke. Amazon itu kan bukan cuman e-commerce. Dia kan masuk kemana-mana juga kan. Dia bank juga ya? Dia sekarang masuk ke bank. Iya kan? Top 10 lender bro. Oke. Oh, Starbucks juga ya? Iya, kenapa? Karena dia ngelihat habit belanja lo, dia bisa mengatakan gini, lo udah dapat pre-approve loan, udah dikasih, lo tinggal klik, dapet. Oh, kenapa? Karena dia udah nggak butuh, dia udah nggak butuh ada orang pendaftaran, ngisi form, enggak. Dia lihat aja dari kebiasaan lo tinggal di mana. Oh, ini terpercaya. Bahkan nggak cuma 750, hingga 750, hingga $75,000 pinjaman pre-approve, man. Pre-approve. Dan emang Amerika kan addicted to loan banget ya. Mereka addicted banget sama yang namanya debt. Oke, utangnya gede banget tuh negara kan. Dia ngambil dari bunga cetak juga. Duit hidupnya terus. Dari bunga itu. Iya, cetak duit terus. Jadi poinnya apa? Mencari pekerjaan akan jadi semakin lazim. Ya, dan kalau dulu tuh orang jadi profesional akan sampai mati profesional. Ya, ada sebagian orang-orang yang dianggap nggak berguna gitu, terus dia bikin usaha mulai dari jual beli mobil, ya, terus dia bikin pindah-pindah gitu. Kalau lo jadi orang susah, entrepreneur gitu ya, entrepreneur sampai mati. Nantinya nggak akan seperti itu. Kayak apa? Bayangannya Nantinya akan move perpindahan dari berbagai profesi. Masih katanya kata dasar profesi itu adalah profesio, janji publik. Itu kembali ke inti dasar kata-kata itu. Lo sebagai salesman seperti apa? Jadi bisa aja lo saat ini lagi memerankan salesman untuk perusahaan lo sendiri, usaha kecil-kecilan lo sendiri. Tapi untuk tahun depan, beberapa tahun ke depan lo jadi salesman untuk sebuah perusahaan. Kepindahan ini jadi semakin lazim. Ya, kepindahan ini jadi semakin lazim. Dan periode bekerja, kalau dulu orang tuh bekerja zaman ayah kita ya, kakek kita deh, seumur hidup kakek gue tuh kan tentara. Masuk itu dia belia tentara, pensiun tentara, dimakamkan tentara.
tunggal, pekerjaannya tunggal. Kebayang nggak? Bapak yang membesarkan gue, angkatan laut, terus kemudian dia jadi karyawan, jadi pengusaha, terus jadi karyawan. 2-3 kali. 2 kali sih sebenarnya, karena jadi pengusaha dan karyawannya untuk perusahaan kawannya. Ya kan tadi dia partner, kemudian dia jadi karyawan. Ya. 2 kali, men. Ya. Dan itu usia berkarya orang tuh 40 tahun ya maksimalnya. Sekarang satu perusahaan tuh dari 5,7 tahun, tahun 90-an sekarang 14 bulan, men. Turun jauh banget. Gila ya. Dan periode cari kerja ini yang menarik nih. Kalau tadinya lu butuh 3 bulan, sekarang butuh paling lama lu bisa 17 bulan rata-rata. Jadi mencari kerja ini sekarang menjadi satu kebutuhan yang unik. Dan di sisi lain membuka peluang baru bahwa daripada lu cari kerja, ya lu kerja aja untuk diri lu sendiri. Kalau ditambah supply-nya gimana? Apanya? Kantornya memang kebutuhan akan jumlah manusianya berkurang. Jadi bayangkan perusahaan kayak misalnya Bank A gitu ya, atau BCA butuh banyak orang, tapi kebutuhan orang BCA atau kebutuhan orang BSI atau kebutuhan orang apa tidak sebanyak kebutuhan orang zaman dulu. Karena teller juga sekarang kan jadi lebih automated ya. Tapi kan artinya dari 3 bulan ke 17 bulan ini kan udah fix dia nggak dapat kerja atau picky? Bukan. Ini agregat. Jadi dari semuanya. Mencari pekerjaan jadi lebih sulit, namun ada peluang lain untuk lo garap. Sebagai content creator kah? Ya kan? Sebagai kisah gue mencari kerja aja sekarang bisa laku dijual dalam podcast, betul nggak? Iya lagi. Bener nggak? Betul. Iya kan? So efeknya apa? Efeknya adalah sebenarnya peluangnya jauh lebih banyak. Masalahnya lo punya cara pandangnya nggak? Nah, cara pandangnya gue berargumen kalau selama ini kita mikirnya cuma buat kebutuhan gue. Ya, me, myself, and I itu ego, betul ya? Iya kan? Yang penting gue kalau pensiun ada yang ngurusin. Yang penting gue kalau akhir bulan ada yang bayar. Itu kan ego kan sebenarnya, cara pandang seperti itu ya. Ya kan? Lo nggak mikir duitnya dari mana. Yang penting gue dapat. Makanya gue sebut ego karyawan. Ego karyawan. Ada juga ego pengusaha. Iya kan, kalau ego karyawan tuh pokoknya nggak mau tahu gimana caranya Pak Bos mau makan mau nggak makan, yang penting akhir bulan kan lu udah janji mempekerjakan gue, ya lo bayar dong. Nah jadi udah ada disconnect nih kalau yang sebelumnya ego nih antara peran lo dengan bagaimana organisasi ini bekerja. Lah kalau organisasinya emang lagi anyep, nggak ngerti cara buat dapetin duit, tapi dia tetap masih dapat gaji penuh. Iya, tapi kan masalahnya hak ya, susah itu juga ya. Hak. Edukasi ke mereka gimana ya, Coach? Ya itu hak, tapi maksudnya apa? Dialognya itu berbeda dong. Yang dulu gimana dulu? Kalau dulu kan ya memang, ya ini tanggung jawab saya. Kenapa? Karena ukuran perusahaan zaman dulu itu raksasa kan. Besar-besar, rata-rata disebut sebagai perusahaan itu besar. Sekarang mengecil. Makanya muncul istilah startup itu. Iya, mengecil. Dan startup itu kan memang awal-awal UMKM apa juga nggak mengecil coba. Betul nggak? Dan dalam kebutuhan ini ada yang berbeda dengan dulu. Kalau dulu kan lo kerja di institusi besar, ya mereka nafasnya lebih panjang. Gue nanya lo deh, kasih solusi. Nafas lo berapa lama? Bagaimana? Berapa nafas tuh gini membahasakan. Runway. Berapa bulan lo bisa bertahan tanpa ada pemasukan sama sekali? Cuma bedanya dulu sama sekarang, apakah perusahaan dulu tuh udah pasti sehat? Dalam artian kayak sekarang aja gue mungkin kalau ngomongin fitrah ya, fitrahnya ini berkata bahwa kasih solusi nggak tahu napasnya sepanjang apa. Karena mungkin startup, perintis dan seterusnya. Tapi ada yang membedakan kan? Ya gini, sehat atau nggak sehat itu kan relatif. Kalau gue nomor 1, cash flow-nya masih positif nggak? Untuk gue ukuran sehat tuh cash flow positif aja. Iya. Jadi, mungkin lo punya utang, tapi lo masih bisa bayar utang lo. Berarti kan? Piutang dia tuh. Iya. Ya berarti uang kita masih ketahan mungkin di klien, di vendor dan seterusnya misalnya. Artinya lo bukan punya business problem. Kalau business problem tuh nggak ada kerjaan. Tapi kalau lo punya receivable problem, itu artinya lo ada yang utang sama lo, tapi lo nggak tahu gimana nagihnya dapetin itu. Itu kan problem semua. Ya, cash flow tuh yang penting gini. Dari semua hitung-hitungan bulan ini, yang keluar sama yang masuk, gedean yang masuk. That's it. Sesimpel itu. Makanya
profit menurut gue is king. Karena banyak sekali organisasi. Ya kita gak usah ngomongin ya, udah banyak banget masuk berita. Udah rugi 40 triliun juga ya kan masih dirayakan gitu kan. Hebat banget gitu ya, kayaknya ini kebanggaan anak bangsa. Dan itu menurut gue yang harus dikaji dong. Kok rugi bangga gitu ya? Iya. Kenapa? Karena yang kita kejar adalah growth. Okay. Tapi kalau lu growth, nggak punya purpose, nggak punya profit, gimana lu mau ngomongin purpose? Ini tinggal masalah waktu aja, lu tutup. Artinya profit itu harus dibarengin sama purpose. Profit dulu, tetap untuk dong menjamin purpose. Tapi untuk bisa profit, idealnya lu punya purpose. Kenapa? Karena kalau lu nggak punya purpose, profit lu tuh cuma dari transaksi. Nanti mindsetnya nggak apa-apa purpose. Kalau nggak profit juga nggak apa-apa. Yang penting purpose gimana? Makanya yang kita lagi mau angkat nih, ini call to action nih istilahnya. Iya. Kita pengen ngajak nih, kita munculin satu bentuk pebisnis baru, pekerja baru, yang berpikir profit with purpose. Ikut. Kalau ini bagus. Lo harus ngajar. Ya kita lo ngajar branding. Kita nonton dulu aja kan, itu kan pasti kan nggak main-main. Pasti kan Coach Reni sama yang lainnya kan pasti minta buat doanya. Satu workshop yang ujung-ujungnya pembahasan mengenai profit with purpose kan. Pengen banget sih ngadain yang style ala kita yang cuman sebentar ya. Tapi setelah gue pelajari, ini butuh proses yang lumayan panjang, Der. Jadi gue anggarkan 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan tuh gimana? Terusan gitu kayak di Ancol apa gimana tiketnya? Pokoknya lo bayar sekali, itu. Lo ikut 3 bulan, terus lo tamat. Ini terusan ini. Tamatnya ini adalah lo nanti akan ada demo day di mana lo boleh mempertontonkan project lo, atau kalau lo bagian dari korporasi, project dari korporasi lo yang diangkat di sini. Atau lo emang baru mulai sama sekali juga boleh. Dan gue ngumpulin salah satunya ada lo juga, gue minta. Ini mumpung di publik bersedia ya. Kalau mau Coach Reni mah bersedia ya. Bersedia dong, bismillah. Ngomongin soal branding boleh, supaya nggak ngaco-ngacoan gitu, bikin yang aneh-aneh kan. Ya kan? Bikin perusahaan apa? Problemku. Something wrong with branding. Yang kita mau coba angkat adalah gini, bahwa mikir profit itu wajib. Tapi nggak boleh cuma mikir profit. Dan sejatinya profit yang hebat itu dapatnya dari purpose. Jadi profit with purpose. Nama kelasnya kelas kita. Keren. Tapi ini profit with purpose. Ada 25 orang termasuk lo dan gue. Wow. Lo masih inget dong Pak Siapa Syahrial? Ya kan yang udah punya Yeah. bisnis energi. Ini lo tahu ya? Ini apa namanya bioenergi. Ya ini. Iya kan? Lo ngebayang ya? Energi Indonesia itu kebutuhan pasar energinya untuk renewable-nya itu potensinya itu ada 800.000 megawatt. Oke. Paham ya? Oke. Yang terinstall itu baru 8.000 megawatt. Oh, sebentar. Ini peran listrik masuk desa itu gimana? Ya ini yang sebenarnya kan gini, daripada lo ambil dari sumber yang membuat bumi jadi tambah sakit, ngambil dari coal atau lebih parah lagi dari bensin gitu, memang mahal. Biasa dari situ. Yang Pak Iyal lakukan, Pak Syahrial, nanti kalau boleh ya, lo bisa tahu, lihat ke obrolan kan, pernah mampir ke Tamaris kan, ya kan, dia itu dari air, jadi dia cuma membelokkan sedikit yang namanya sungai, dimasukkan ke turbin dan itu muncul yang namanya mini hidro. Caranya gimana? Oh, lu mesti datang ke sana nanti. Oh, berarti nanti ini aja dipanggil juga. Beliau ngajar juga kan? Dia ngajar, kan? maksud gue gini. Potensi di ceruk market ini, baik lo sebagai mau memulai usaha rintisan atau lo bekerja di ranah itu besar sekali. Kenapa? Lihat nih. Kita cuma pakai 1% dari kapasitas kita. Dan katakanlah ya Derry, kita mau nggak pakai coal sama sekali. Kita doakan misalnya PLN gitu ya, bikin transisi program transisi untuk sepenuhnya ke renewable. Amin ya Rob. Kita butuh berapa persen kira-kira? Ini potensi kita ada 800.000 ya. Hah? Kita butuh berapa persen? Untuk kalau kita semuanya mau full renewable, kita tuh cuman butuh 18%. Sekarang yang ada tuh cuman 1% kurang, Der. Butuhnya dari potensinya. Yang dibutuhkan tuh 18-20%. Oh, 18. Oh, oke. Jadi ngebayang gak kalau lu cuman ngejar ini doang, selesai. Kita gak usah garuk-garuk bumi lagi, gak usah ribut-ribut. Ini harusnya kalau program seperti ini kan mungkin pemerintah juga terbantukan ya? Harusnya ya? Sangat. Iya dong. Makanya kita kita ngerti banget susahnya di pemerintahan. Tugas kita adalah meringankan mereka dengan memunculkan orang-orang punya cara pandang yang gak cuma pengen memperkaya duit gue doang.
Oke. Profit with purpose itu maksudnya gini. Lo boleh bangga punya 56 miliar. Tapi kalau 56 miliar lo dari cara yang salah. Kenapa pas banget ya angkanya 56 miliar ya? Contohnya. Contoh aja gitu. Atau mungkin gue punya safe deposit 37 miliar. Enggak, gitu, jangan dalam berbagai macam itu mata pas uang juga. gitu kan. Jangan dipas banget. Oh gitu ya. Semuanya pas ya dari. Atau yang sekitar 380 triliun. Wah, lagi rame tuh. Tapi potensi renewable Iya, itu iya, besar dan salah satu ceruk yang kita angkat di sini ada 3 Mm-mm. di profit with purpose tuh. Nomor 1 energi. Iya. Begitu banyak perusahaan-perusahaan energi kecil yang mulai bertumbuhan dan lu mesti mikir jangan cuman ngejar gue mau energi tuh cuman yang gede-gede aja, yang gede-gede silahkan. Tapi kita juga mesti dukung yang renewable dong. Betul. Terus nomor 2 waste. Oh. Waste, man. Waste tuh duit man. Diduitin sampah ya? Duit man. Duitnya di mana? Loh, ini gue baru yang kepul kan lu juga pernah undang kan? Pernah. Ya, kan? Iya kan jual. Dia tuh pengepul, jadi kayak tukang loak, cuman di branding. Kayak lo aja kasih solusi di Iya, branding. iya, Birunya sama lagi. Iya baru inget gue. Iya kan? Iya. Dan gokilnya apa? Saat ini yang paling dicari itu namanya kebutuhan jelantah. Oh, minyak jelantah. Kenapa? Ini bisa jadi untuk digunakan untuk energi juga. Energi jelantah. Oh, artinya kalau zero waste itu akan ada hubungannya sama daya positifnya energi di bumi kita ini. Salah satunya kenapa? Karena lo akan menggunakan energi yang sudah ada terus diputar aja di situ, bener nggak? Iya kan, jadi recycle namanya kan. Itu jadi kayak berkesinambungan terus aja. Jadi lo kebayang nggak daripada kita dapat kabar soal ini, ya Indonesia tuh negara peringkat kedua penghasil sampah laut terbesar di dunia. Daripada sampahnya ke situ tuh kan sebenarnya ini duit. Coba ini bayangkan, yang warna-warni itu duit semua. Kalau ada yang ngejalanin, kalau lo semua juga terlatih untuk punya mindset nggak ngelihat ini sebagai problem. Habis lo bungkus permen lo buang aja, bukan problem gue. Muskilat. Anta muskilat. Ya kan? Bukan problem gue. Nih, ada dari cerita dari nanti ya. Dia pengalamannya di Arab Saudi. Ya, jadi begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. So profit nanti gue akan share link. Ya. Oh, ini menarik ya. Saran coach, kalau bisa pematerinya juga ada Pak Sudirman Said karena beliau. Sudah. Salah satunya. Tadi nggak kesebut. Kirain soalnya keren banget. Beliau itu kan sangat paham ketika waktu menjabat menjadi Menteri ESDM. Iya. Ya kan, energi sumber daya mineral itu kan. Yes. Artinya kan beliau juga pasti punya sudut pandang yang luar biasa. Gimana caranya memperbaiki bumi kita ini loh. Bingits. Iya kan. Jadi emang niatan profit with purpose ini, kelas ini, setelah lo melalui 3 bulan, lo punya perspektif gue mau ngapain ya dengan hidup gue. Pilihan lo tuh bisa berupa, ya udah gue mau kerja di perusahaan-perusahaan renewable karena dia sangat baik untuk bumi dan cuannya juga bagus, gitu kan? Atau gue mau bikin usaha waste sendiri, atau tadi gue belum sebutkan adalah food. Apa tuh? Food, makanan. Oh, makanan, oke. Cuman makanan itu kan maksudnya gini. Jangan semua ngomongin bikin kedai ayam geprek, walaupun gue juga suka ayam geprek ya. Iya. Kan lo mesti mikirin ayamnya munculnya dari mana. Lo tahu nggak ada cerita nih? Gue baru inget nih. Nanti apa kita nih? Undang nih orang. Al-Baik. Bukan. Bukan. Al-Baik itu juga menarik banget. Lo tahu cerita dia kan? Yang Dia mana? Gua nggak yang tahu. pemilik Al-Baik itu bukan orang Arab Saudi. Masa iya? Dia orang Palestina mengungsi ke Arab Saudi, ya. Dan dia membuat janji bahwa atas apapun yang saya buat tahun 70-an awal. Itu harus ada orang yang juga ikut makan. Oh, gila ya. Jadi sampai sekarang untuk setiap ayam yang lo makan di Al-Baik, sekian sen itu dialokasikan untuk diberikan ke orang yang nggak mampu. Bukan cuma di Arab Saudi, di Yaman, di sekelilingnya. Makanya barokah banget. Baru mau ngomong, makanya berkah banget. Kalau lo mau bikin sesuatu food yang kayak gitu loh, yang nggak cuman pengen lo mikir cuan lo doang, tapi cuan dengan makna lah gitu lah. Emang fast food yang ayam itu kenapa masalah gitu? Nggak masalah, cuman kita butuh lebih banyak yang nggak cuman mikirin profit aja. Kan kebanyakan orang mikirnya CSR, tapi CSR tuh baru terjadi kalau lo ada untung. Ya. Kalau memang lo desainnya dari purpose, profit itu akan membesarkan purpose lo. Kan lo mau kan gini, lo nggak nunggu sampai ada profit. Si Al-Baik nih kan nggak nunggu sampai ada profit. Sebelum kemudian dia
berbagi kan. Karena setiap kali ada penjualan, dia langsung berbagi. Nah ini mindsetnya harus dibenahin. Makanya itulah fungsi di workshop online itu. Kita nggak Online cuma offline. Oh, online offline. Online offline. Oh, oke. Untuk 100 orang saja. Wah nih guys, penting nih. Ini peluang emas nih menurut gue. Iya. Kenapa? Karena biasanya mindsetnya tuh cuma ngejar profit tok selesai. Yes. Kenapa? Karena kalau itu hanya dikedepankan, selesai tuh, bingung tuh ntar ke depan jalan tuh kapal perusahaan seperti apa. Dan selalu akan ada orang lain yang akan masuk dengan lebih murah. Akhirnya ini jadi komoditi. Gini nggak? Jago-jago murah-murahan aja. Iya kan? Nggak ada. Kayak lu masih ingat Fatih kan kita pernah undang juga ya. Tahu yang mirip ya baju lo juga kayak batik, gitu kan. Batik apa gitu. Yang menarik adalah dia menggunakan orang-orang yang tadinya udah nggak punya pekerjaan, pembatik-pembatik dari Tasikmalaya. Oh, dia main di ekosistemnya ya. Kebayang nggak? Oke. Jadi desain dia itu ditentukan akan untuk preservasi orang-orang yang sudah melakukan itu. So poinnya apa? Begitu banyak kok yang bisa kita lakukan. Cuman pertanyaannya, jangan-jangan problemnya itu karena satu, gue nggak punya skill setnya. Toolsetnya udah ada di mana-mana, tapi skill setnya nggak ada. Oke. Nomor dua, gue nggak punya apa ya bahasanya ya, temen-temennya, Networking, ekosistemnya, iya nggak? Dan nggak ada pembimbingnya. Nah ini makanya pas ini banget, penting penting sih. Total ada 25 pemateri. Sekitar 25-an. Dengan Derry dan Rene, ya, praktisi-praktisi, orang-orang yang udah bergerak di bidangnya. Boleh. Dan nanti lo akan diminta untuk dalam 3 bulan itu dilatih untuk mempunyai prototipe ide lo untuk divalidasi. Cuma sayang banget ya kalau cuma 100 orang doang ya coach ya. Berarti artinya mereka cepat-cepat dia dapat dan buru-buruan ya berarti. Yes. Nanti linknya akan dibacakan di sini. Ya, kerja bareng antara kasih solusi sama kita ya, nama pas banget tuh nama slogan kita kan, kita kasih solusi. Kita kasih solusi. Emang harus kawin nih gitu coach. Ya, informasi lebih lanjut teman-teman ini nggak banyak dan kita bahas lagi kali ya profit with purpose ya. Next sekalian. Ini submission pendaftarannya sampai kapan? Kita kelasnya mulai Juni, lebih cepat lebih baik. Nah, artinya gini aja. Buat teman-teman sekarang ya kalau mau nyolong start, saran gue mendingan lo klik aja nih, cek aja di deskripsi di bawah ya, tinggal lo klik link aja untuk pendaftarannya. Nanti insya Allah saya juga ngisi, Coach Reni ngisi, Pak Sudirman Said, Pak Yal dan seterusnya kan pasti akan ngisi. Gimana caranya kita beroptimasi, ngejar profit tapi berbarengan sama tujuan lo harus jelas. Purpose lo harus jelas. With purpose. Nah itu profit with purpose. Artinya coba deh lo kepoin aja di bawah, lo daftar sekarang, dimulai dari bulan Juni hingga 3 bulan ke depannya. Ya sampai September. Nah itu lo colong-colong. Tapi kalau pengen tahu lebih dalam, kenapa sih kita harus ngejar profit tapi berbarengan sama purpose? Nah kita bahas di next week. Boleh. Nah sekalian tuh. Jadi biar teman-teman ada kisi-kisinya. Kalau ada pertanyaan, mungkin ada request misalnya kita bahas spesifiknya profit with purpose-nya itu apa gitu. Bener. Mungkin ini sesuai dengan kebutuhan lo yang sekarang lagi ada. Gue nggak tahu nih mau lanjut kuliah lagi atau mau ngapain gitu. Atau lo kerjaan kayak gini-gini aja. Nah mulainya menurut gue dari sini. Sekalian nih bocor-bocorin tipis-tipis lah. Boleh. Ya kan barangkali mungkin besok siapa yang mau mampir ke sini, salah satu pematerinya. Coach Ren juga bisa bocorin juga ya? Iya sekalian. Pemateri yang nanti akan ada di profit with purpose itu, ya kan di kita kasih solusi itu, duduk di sini. Mari. Ya kan, kenapa harus kita pentingin ini? Kenapa kita harus pentingin itu untuk menjalankan bisnis kita dan seterusnya gitu kan? Boleh banget. Ya next week ya. Nanti buat teman-teman komen aja di bawah ya. Kita ketemu lagi nanti. Coach kasih solusi.